Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar manajemen telekomunikasi dengan judul EcoWho, mengubah polusi udara menjadi tinta. Saat ini, Bandung, Jawa Barat menjadi kota dengan polusi udara yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari skor indeks kualitas udara milik EcoAir di Bandung yang sebesar 167 poin atau masuk kategori tidak sehat. Pihak DLHK Kota Bandung menyampaikan bahwa sumber pencemaran udara dari transportasi itu mencapai 70%. Sisanya adalah dari rumah penduduk seperti pembakaran sampah, ada juga dari cerobong pabrik, cerobong genset, dan lainnya. Nah, selanjutnya perkenalkan Bapak Arif dan Ibu Aprilia, di mana masing-masing mengeluhkan dengan polusi udara ini dan berharap semoga ada solusi agar polusi udara ini berkurang. Lalu, bagaimana pendapat pihak PLTU? Pihak PLTU menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menekan polusi udara, menyoroti kesadaran masyarakat akan tingginya polusi udara dan kebutuhan untuk selalu waspada, seperti menggunakan masker dalam berkendara. Harapan terungkap bahwa solusi yang efektif dapat ditemukan untuk mengurangi polusi udara. Berdasarkan pendapat masyarakat dan pihak PLTU, dapat disimpulkan dari kalimat berikut. Penyebaran polusi ini merugikan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dan merugikan produktivitas ekonomi lokal. Ya, karena itu diperlukan solusi holistik untuk mengurangi emisi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melibatkan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi polusi udara guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Solusi existing yang dimiliki PLTU yaitu ISP, yang berfungsi menangkap debu dari emisi gas buang dan didesain untuk menyaring dan menangkap debu dengan ukuran sangat kecil, hingga 99,9%, serta teknologi ini ramah lingkungan dan dapat mengendalikan polutan lainnya. Nah, mengapa perlu solusi baru? Dikarenakan alat yang dimiliki oleh pihak PLTU ini hanya berfokus pada jenis polusi tertentu. Jika ada jenis polusi yang signifikan, teknologi ini mungkin kurang efisien. Solusi baru yang ditawarkan adalah EcoWho, yang mengubah polusi menjadi tinta. Nah, inovasi ini melibatkan penggunaan perangkat-perangkat penanganan polusi udara seperti filter udara khusus yang dapat menangkap partikel-partikel yang dapat diubah menjadi tinta. Nah, tinta ini kemudian dapat digunakan untuk mencetak seperti halnya dengan print. Nah, berikut prototipe yang akan dibuat. Ada 4 fitur utama, yaitu filter udara khusus, di mana perangkat-perangkat polusi udara ini ditetapkan di daerah yang menerima tingkat paparan tinggi polusi udara. Filter ini dirancang khusus untuk menangkap partikel-partikel polusi dari udara. Nah, selanjutnya ada peralatan pengolahan kimia. Nah, setelah partikel-partikel polusi tertangkap oleh filter, diperlukan peralatan untuk mengolah dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat dijadikan tinta. Proses pengolahan ini melibatkan reaksi kimia tertentu. Selanjutnya peralatan percetakan. Nah, tinta yang dihasilkan dapat digunakan dalam peralatan percetakan konvensional. Selanjutnya yang terakhir ada sensor dan pengontrol. Dalam implementasi yang lebih canggih, sensor dan pengendali dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, mengontrol aliran partikel polusi ke perangkap, dan memastikan efisiensi proses. Dengan teknologi EcoWho, pihak PLTU dapat mengubah polusi udara menjadi tinta. Berikut keunggulan teknologi tersebut. Pertama, ada pengurangan polusi udara karena mengubah partikel-partikel polusi ini menjadi bahan yang dapat digunakan kembali, dan daur ulang dan penggunaan kembali, mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai limbah menjadi bahan yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya, menyadarkan masyarakat, menarik perhatian masyarakat terhadap masalah polusi udara dan memberikan solusi yang konkret dan inovatif untuk mengatasi masalah polusi. Kemudian, kemungkinan pengembangan produk lainnya.
Teknologi ini mungkin membuka pintu pengembangan produk-produk inovatif lainnya yang dapat memanfaatkan konsep yang sama untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk validasi prototipe secara keseluruhan, masyarakat dan pihak PLTU sangat setuju dengan adanya inovasi yang digunakan untuk mengatasi polusi udara. Potensial customer EcoHu, yaitu pihak PLTU dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alat pencegah polusi udara. Pihak PLTU ini dikategorikan lagi seperti industri pabrik, masyarakat atau warga, kantoran, dan pemerintah. Nah, market size ini polusi udara di Jakarta dari 31 Juli sampai sekarang ada 44.268 perbincangan mengenai topik itu dari 34.550 akun yang sudah terverifikasi. Dari jumlah perbincangan tersebut, 9,5 ribu menyebut penyebaran adalah dari sektor energi, yaitu PLTU. Nah, menerapkan teknologi EcoHu ini, PLTU dengan pemasangan polusi udara, integrasi teknologi ini berupa ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak polusi udara serta memberdayakan masyarakat melalui proyek seni dan kampanye lingkungan. Saat ini diketahui kompetitor dari alat ini yaitu ESP. ESP merupakan teknologi ramah lingkungan pada PLTU yang berfungsi untuk menangkap debu dari emisi gas buang dengan ukuran sangat kecil. Alat ini sudah digunakan oleh beberapa perusahaan seperti pabrik gula dan pabrik semen. Revenue yang didapatkan dengan menyewakan alat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan misal 19 pengguna dengan biaya sewa 85 juta, maka estimasi yang didapatkan per tahun adalah 1.615 juta rupiah. Berikut adalah proyeksi keuangan sejak EcoHu diluncurkan adalah 45 juta dengan target kedepannya akan semakin meningkat dari penyewaan alat. Gaji engineer akan dinaikkan setiap 2 tahun, begitupun hardware atau ahli kimia yang akan dinaikkan setiap tahun. Nah, selanjutnya ada rollout plan. Berikut adalah rencana pengembangan yang akan dilakukan, di mana pembuatan alat antara sekitaran 1 Februari sampai 1 Juli. Uji lapangan berupa testing dan sistem produk mulai dari bulan April sampai 15 Agustus. Selanjutnya ada kemitraan dan kolaborasi, ada ensure support teknologi integration, di mana ini innovation launch ketiga berkisaran bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2024. Selanjutnya yang terakhir pengumpulan data dan penelitian data pasar, di mana ada collection of trial resource data dan ready for production, di mana pengumpulan data ini akan dilakukan dari 16 Agustus sampai dengan 15 Desember. Terima kasih, itulah hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.